Siento mi organismo funcionar como... Di awal film, adegan dimulai dengan prank seorang pria tangguh yang tiba-tiba didatangi oleh seorang pria misterius, yang mana saat itu pria misterius tersebut berniat menguji kemampuan prank dalam bertarungnya. Terlihat prank sangat kuat setelah beberapa kali melakukan serangan, tapi pada suatu kesempatan si penantang menemukan kelemahannya. Lalu dia mengeluarkan sebuah cermin dan mengarahkannya ke mata prank, yang ternyata pantulan cahaya dari cermin itu menjadi kelemahan prank karena sejak kecil prank memiliki fotofobia, yaitu sensitif terhadap cahaya yang memantul ke matanya. Seguirá. Kemudian setelah itu si penantang melancarkan beberapa serangan kepada prank. Dan saat itu si penantang mengira bahwa prank sudah menyerah, namun ternyata prank bangkit kembali dan sekarang dia akan melawan si penantang dengan mata tertutup. Dan pada akhirnya prank berhasil memenangkan pertarungan tersebut. Setelah si penantang itu kalah, lalu dia mengakui dan percaya bahwa prank adalah sang legenda yang selama ini banyak diperbincangkan. Dia juga yakin sekarang bahwa prank adalah pemilik pukulan kondor, yaitu pukulan legendaris yang berasal dari abad ke-16. Un mito sobre ti. Es mi hermano gemelo. Mendengar hal itu, prank dengan tegas mengatakan bahwa si penantang telah salah mengenali orang, karena yang sebenarnya dibicarakan oleh si penantang adalah saudara kembarnya. Adegan pun berpindah ke prank yang sedang berlatih keras untuk bisa mengalahkan saudara kembarnya, dan diketahui kalau prank memiliki dendam yang mendalam terhadap saudaranya dan dia berkomitmen untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya guna menghadapi pertarungan tersebut. Un impulso eléctrico. Hingga pada suatu hari, prank akhirnya memutuskan untuk pergi mencari saudara kembarnya menggunakan sepeda motor. Tapi saat prank sedang beristirahat, tiba-tiba dia diserang oleh seorang pria tak dikenal, namun lagi-lagi dengan mudah prank mampu menumbangkan pria tersebut dengan keahlian bela dirinya. Saat prank akan pergi, si pria itu langsung menodongkan senjata kepadanya. Lalu pria itu mengatakan bahwa dia hanya ingin mengambil kitab kuno yang dimiliki oleh prank. Mendengar hal tersebut, prank memberitahu si pria itu bahwa kitab yang sedang dicarinya saat ini berada di tangan saudara kembarnya. Kemudian prank juga menjelaskan bahwa kitab tersebut adalah sebuah kitab yang berisi tentang seni ilmu bela diri kondor, yaitu sebuah ilmu bela diri yang mematikan yang berasal dari abad ke-16. Pria itu yang tetap tidak percaya dengan perkataan prank, lalu dia meminta agar prank memberikan tas yang dibawanya. Dalam situasi tersebut, prank memilih untuk mengikuti permintaan si pria itu dan memberikan tas tersebut. Tapi setelah itu, inilah yang terjadi. Adegan pun flashback ke beberapa tahun yang lalu, di mana saat itu prank memohon izin kepada istrinya untuk berlatih ilmu bela diri dengan seorang guru terkenal di negara Chili. Saat itu prank juga berjanji bahwa setelah dia belajar bela diri dan menguasainya, dia akan kembali dan memulai kehidupan baru dengan istri dan anaknya. Kemudian setelah itu, prank dan saudara kembarnya pergi ke sebuah bukit di mana guru sawar itu berada. Setelah mereka tiba di sana, prank dan saudaranya yang bernama Marco akhirnya bertemu dengan sang guru. Lalu setelah prank dan Marco mengungkapkan tujuan kedatangan mereka untuk berlatih, ternyata sang guru hanya akan menerima satu dari mereka berdua. Dan yang terpilih oleh sang guru adalah prank. Él tiene más talento que yo. Meskipun prank sempat mengatakan kalau Marco jauh lebih kuat daripada dirinya, akan tetapi sang guru tidak melihat dari kemampuan mereka berdua, melainkan melihat dari semangat serta kerendahan hatinya. Nah, di sini teman-teman kita dapat pelajaran ya, bahwa kerendahan hati dan keikhlasan adalah bahan bakar yang menerangi jalan menuju kebaikan yang sejati. Di sini juga kita bisa mencontoh dari akhlaknya si prank, walaupun dia kelihatan culai celoy, ciblok, dan kurang percaya diri, tapi karena kerendahan hati dan menjalani hidup dengan keikhlasan, maka pintu kebaikan pun terbuka lebar untuk dia. Jadi intinya teman-teman, jangan biarkan kesombongan kita menghalangi jalan menuju kebaikan. Jadilah rendah hati dan ikhlas, dan lihatlah bagaimana dunia merubah menjadi tempat yang lebih indah buat kita. Jadi sebenarnya ikan hiu makan tomat teman-teman. Yuk lanjut ceritanya. Mendengar hal itu, Marco pun akhirnya pura-pura mengikhlaskan prank untuk berlatih di sana. Sementara dirinya berpura-pura lagi akan kembali pulang. Kemudian kita diperlihatkan prank yang terus dilatih dengan keras untuk menjadi seorang yang kuat, hebat, tidak cengeng, tidak selalu kencing di celana, dan tidak mudah putus asa. Hingga tak terasa waktu pun berlalu, sudah 1 tahun berlatih di sana. Bello,
Pada suatu hari saat Prank dan dua murid lainnya tengah dilatih keras oleh sang guru, mereka secara tidak sengaja melihat seseorang yang diam-diam mengikuti gerakan mereka. Ternyata orang tersebut adalah Marco, saudara kembarnya Prank. ¿No lo reconoces? Akhirnya terungkaplah fakta kalau selama ini Marco tidak pulang, melainkan ikut berlatih dengan cara meniru gerakan mereka secara diam-diam. Sang guru yang sudah mengetahui hal tersebut pun mengatakan kalau Marco sudah melakukan hal itu semenjak Prank tinggal di sini. Lalu beberapa hari kemudian terlihat tiga murid sang guru sedang melatih instingnya dalam keadaan mata tertutup. Kemudian tak lama datang sang guru menghampiri mereka. Di sini sang guru mengatakan kalau dia akan mengajari mereka tentang mengusir tamu yang selalu datang dalam diri kita, yaitu ego diri kita sendiri. Sang guru mengatakan apabila mereka bisa mengendalikan ego, maka secara otomatis berat tubuh mereka akan seimbang dan dapat diatur dengan mudah. Kemudian sang guru meminta salah seorang muridnya untuk naik ke dalam sebuah wadah kosong. Tapi saat murid tersebut mencobanya, tentu saja hal tersebut tidaklah mudah. Terlebih ilmu tersebut bertentangan dengan prinsip ilmu fisika. Setelah itu sang guru pun naik ke atas wadah tersebut dan terlihat mampu menyeimbangkan tubuhnya dengan baik. El segundo requiere desprenderse del... Les voy a mostrar algo nuevo. El ego. Jadi kalau misalkan kita lagi gabut ya teman-teman, atau lagi sakit, tetaplah berbicara baik, fokus bahwa kita akan baik-baik saja. Walaupun sakit kepala sudah terasa seperti ditusuk-tusuk, kita harus ngomong tidak apa-apa kok, ini mah cuma kesemutan kepala. Jadi seperti itu ya, jangan sekali-kali berbicara tidak baik pada tubuh kita, oke? Para eso es la meditación. Keesokan harinya ada seorang murid yang pergi karena merasa tidak mampu menangani latihan berat yang diberikan oleh sang guru. Artinya sekarang hanya tinggal dua murid yang tersisa di sini. Sang guru mengatakan bahwa saat ini adalah musim tanpa kaki, yang berarti kedua muridnya dilarang menggunakan kaki dalam kegiatan sehari-hari maupun selama latihan 6 bulan ke depan. Pagi harinya terlihat kedua murid sang guru mulai mengikat kaki mereka. Kemudian mereka melanjutkan latihan, namun kali ini dengan aturan bahwa mereka tidak memperbolehkan menggunakan kaki. Aduh, palingan nusa orang kabur nya berat ya latihanan aja. Singkat waktu, 1 bulan telah berlalu. Mereka tetap gigih menjalani latihan yang sangat keras, namun pada suatu hari seorang murid yang sudah tidak tahan lagi akhirnya memutuskan untuk pergi dari tempat tersebut. Artinya sekarang murid sang guru hanya tinggal 1 orang, yaitu Prank. Di hari-hari berikutnya Prank pun terus berlatih walaupun dia hanya sendirian, hingga Prank mulai terbiasa menjalankan aktivitas walaupun tidak menggunakan kaki. Que comía puros vegetales. Que no puedes ni mover las piernas. Pada suatu malam, Prank dan sang guru terlihat sedang makan bersama. Disinilah sang guru memberitahu Prank bahwa jika dia berhasil menyelesaikan musim tanpa kaki dengan baik, maka Prank akan diakui sebagai murid terbaiknya secara resmi. Bersamaan dengan itu, Prank dikagetkan dengan keberadaan Marco yang terlihat di semak-semak, yang ternyata Marco masih terus saja memperhatikan mereka. Di sana juga terlihat Marco sedang menjalani latihan tanpa kaki seperti yang sedang Prank lakukan sekarang. Singkat cerita, Prank sudah berhasil menyelesaikan latihan tanpa kaki selama 6 bulan. Kemudian gurunya menghampiri Prank sambil membawa sebuah kitab kuno. Di sini sang guru menjelaskan kalau dia akan mewariskan kitab kuno ini untuk Prank agar bisa melihat kehidupan dengan cara yang berbeda. Untuk itu sang guru mewariskannya agar Prank bisa menjaga kitab tersebut dan tidak boleh jatuh kepada orang yang salah. Pero escucha cómo alimentar tu cuerpo y cómo alimentar. Prometo no hacerlo, maestra. Solo se usa si es inevitable. Di balik jendela, ternyata Marco sedang mengintip sambil mendengarkan pembicaraan Prank dengan sang guru. Dalam kitab tersebut terdapat panduan ilmu bela diri legendaris yang disebut pukulan kondor. Selain itu, kitab ini juga menjelaskan cara memberi makan tubuh dan jiwa. Adegan pun kembali ke saat ini, yang mana Prank sedang mencari Marco yang terlihat masuk ke dalam sebuah bar. Prank memasuki bar tersebut dengan maksud untuk membeli sebotol minuman. Setelah masuk, Prank mengatakan kepada penjaga bar bahwa dia hanya ingin membeli sebotol air putih. Agua, por favor. Pasaba caca. Lalu terlihat para preman yang kebetulan berada di sana tanpa tidak senang dengan kehadiran Prank. Kemudian salah satu preman mendekati Prank dengan cepat dan mengusirnya dari tempat tersebut. Preman tersebut mengatakan bahwa tubuh Prank sangat bau dan mereka merasa ingin muntah jika Prank bertahan lebih lama di dalam tempat tersebut. Saat Prank akan keluar, tiba-tiba preman tersebut menyiramkan air ke kepala Prank sambil mengatakan bahwa Prank harus segera mandi.
Meskipun terkejut, Frank berusaha tetap tenang dan dengan tergesa-gesa keluar dari bar tersebut. Namun tidak lama setelah keluar, tiba-tiba Frank kembali masuk ke dalam bar dan kali ini memesan 1 botol Amer. Un shot, por favor. ¿Se quería ir en 2 patitas? Melihat Frank kembali, preman yang sebelumnya mengusir Frank langsung mendekati kembali dan memintanya keluar sambil merangkak seperti hewan. Namun mendengar permintaan tersebut, Frank dengan tegas menyiramkan minumannya ke kepala si preman tersebut. Kemudian dengan keahliannya, Frank dengan sangat mudah berhasil melumpuhkan si preman beserta semua teman-temannya. Es tu valentía, solo tu inseguridad. Setelah peristiwa tersebut, saat Frank akan pergi, tiba-tiba muncul seorang pria bernama Clary yang menyorotkan kaca ke wajah Frank. Rupanya pria tersebut tahu bahwa Frank menderita fotofobia, yaitu sensitif terhadap cahaya yang dipantulkan ke matanya. Dan hal itu merupakan sebuah kelemahan Frank. Lalu saat mereka berdua akan terlibat dalam pertarungan, Clary menyatakan keinginannya untuk berduel hingga mati dengan Frank pada hari Jumat pukul 5 pagi di suatu tempat. Mendengar hal itu, Frank pun setuju karena Frank tahu kalau Clary ini adalah muridnya si Marco. ¿Qué es un nahual? Según mi maestro, Adegan pun flashback lagi ke masa lalu, yang mana saat itu terlihat sang guru sedang melatih Frank tentang isi dari kitab kuno yang akan diwariskannya. Setiap hari Frank terus dilatih tanpa henti oleh sang guru. sígueme. Sehingga sampailah di suatu hari ketika gurunya sedang sakit, tiba-tiba dia diserang oleh Marco dan sang guru pun tewas. Tak lama kemudian Frank datang dan terjadilah pertempuran sengit antara Frank dan Marco. Setelah beberapa lama pergelutan itu berlangsung, akhirnya Marco berhasil mengalahkan Frank dan mungkin dalam beberapa jam ke depan, Frank juga akan meninggal dunia. Ternyata alasan dibalik tindakan Marco ini adalah karena dia ingin mendapatkan kitab kuno tersebut. Lalu setelah Marco pergi, ternyata Frank berhasil diselamatkan oleh seorang kakek tua bernama Wu. Ternyata Wu adalah salah satu sahabat gurunya Frank dan juga memiliki sebuah padepokan bela diri. Setelah sembuh dalam waktu singkat, kemudian Frank belajar ilmu bela diri dari Wu selama berbulan-bulan. Lalu setelah dia menjadi sangat tangguh dan meningkat secara signifikan, kemudian Frank memutuskan untuk pergi dan membuka padepokan sendiri. Lalu tujuannya sekarang adalah memburu Marco, saudara kembarnya. Terlebih lagi, diketahui bahwa Marco telah membunuh istri dan anak-anaknya Frank. Kembali ke masa kini, terlihat Clary sedang mendatangi gurunya yaitu Marco. Clary memberitahukan bahwa dia dan Frank akan bertarung dalam sebuah tempat pada hari Jumat. Clary pun menanyakan kepada Marco apakah benar Frank belum menguasai ilmu bela diri dari kitab kuno itu. Karena jika Frank sudah menguasainya, maka Clary yakin dia akan kalah dalam pertarungan tersebut. Kemudian Marco menjelaskan bahwa dia mengambil kitab tersebut saat Frank belum menyelesaikan semua pelajarannya. Lalu Marco membuat janji bahwa jika Clary berhasil mengalahkan dan membunuh Frank, dia akan mengajarkan isi dari kitab kuno tersebut kepada Clary. Mendengar hal tersebut, Clary semakin termotivasi dalam persiapan duel mereka. Di sisi lain, Frank terlihat sedang berlatih di pinggir pantai untuk mempersiapkan dirinya menjelang pertarungan dengan Clary. El instinto animal. Keesokan harinya, terlihat Wu yang sedang melatih salah seorang muridnya. Lalu setelah beberapa saat kemudian dia didatangi oleh Clary. Clary mengatakan kalau dia adalah murid Marco dan dia jugalah orang yang akan menghabisi Frank. Kemudian terjadilah pergelutan sengit antara mereka. 예전에는 괜찮은 학교였어. Vengo por un souvenir. Puede que tengas razón. Dalam pergelutan itu, karena Wu sudah tua dan mungkin kalah dalam beberapa hal dalam bidang pergelutan, Clary akhirnya berhasil mengalahkan Wu. Setelah itu, Wu menghampiri Clary dan meminta izin untuk memberikan pesan kepada Frank sebelum Clary menghabisinya. Namun Clary menolak mendengar pesan tersebut dan tidak bersedia memberikan pesan apapun kepada Frank. Setelah membunuh Wu, Clary kembali menemui Marco dan memberitahu bahwa dia baru saja menghabisi Wu. Clary juga mengatakan bahwa sekarang dia akan pergi dan berduel dengan Frank. Lalu sebelum Clary pergi, Marco memberikan saran kepada Clary yaitu untuk masuk ke dalam pikirannya Frank. Karena menurutnya itu akan membantu Clary memenangkan duel tersebut.
Singkat cerita, Frank dan Clary akhirnya bertemu di tempat tersebut dan siap untuk memulai pertarungan. Kemudian mereka berdua melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum duel dimulai. Waduh, kayak mau main bola aja ya pakai pemanasan segala, euy. Tak lama setelah mereka sampai di tempat yang dijanjikan, duel pun berlangsung dengan sengit dan keduanya saling beradu kemampuan. Setelah beberapa jam pertarungan itu berlangsung, bahkan waktu sudah hampir pukul 17 WIB, akhirnya Frank mampu ditumbangkan oleh Clary. Hingga ketika Clary akan benar-benar menghabisi Frank, inilah yang terjadi. Setelah Clary terpojok, dia memutuskan untuk membuka bajunya. Ternyata Clary telah menyiapkan senter di dalam tubuhnya sebagai serangan pada kelemahan Frank. Namun Frank yang sudah terbiasa berlatih dengan penglihatan terbatas, hal itu tentunya tidak terpengaruh oleh taktik tersebut. Frank tetap mampu melawan dengan penuh keberanian dan keterampilan ilmu bela dirinya sehingga hal tersebut tidak menjadi hambatan bagi Frank. Setelah Clary kalah, kemudian Clary memberikan bordir nama milikku kepada Frank. Clary mengatakan saat dia akan menghabisi Wu ingin memberikan beberapa wasiat, namun Clary tidak sudi mendengarnya, hingga dia langsung menghabisi Wu. Tak hanya itu, Clary juga menceritakan bagaimana Marco gurunya menghabisi anak dan istri Frank dengan sangat sadis. Lalu yang lebih mengenaskannya lagi, anak dan istri Frank menyangka kalau yang menghabisi mereka adalah Frank sendiri, karena ternyata keluarga Frank tidak tahu kalau Frank mempunyai saudara kembar. Setelah mendengar semua yang dikatakan Clary, tiba-tiba mental Frank melemah dan langsung ambruk. Dan setelah melihat itu, Clary sekarang yakin kalau dirinya akan dapat dengan mudah menghabisi Frank. Tapi inilah yang terjadi. Dan pada akhirnya, duel tersebut berhasil dimenangkan oleh Frank. Kemudian Frank bergegas pergi untuk membuat perhitungan dengan Marco. Tapi sayangnya di tengah perjalanan Frank malah bertemu dengan Jaka Sembung yang sedang panen tomat. Film pun tamat dengan ending yang sangat membagongkan. Hidup ini kadang-kadang bisa begitu lucu ya. Ada banyak hal yang membuat kita terbahak, terpinggal-pinggal dan tergelar hingga perut kencang seperti mengikuti senam perut. Tapi tahukah Anda, di balik canda tawa itu, kita seringkali menemukan pesan berharga yang tersembunyi seperti wasiatnya Kang Eman. Jangan sesekali Anda bercermin pada posisi cahaya gelap, karena wajah Anda tidak akan kelihatan. Mari kita telusuri makna dalam candaan ini sekaligus menikmati gelak tawa yang tak terbendung makan bubur di puncak gunung. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.